Kabau siap mau makan padi, kabau nak kurang isu barang. Kato siap kondak jadi, labatan dojo onda gadang. Labatan dojo kaindah, indah lah. Amun aja kadene lojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasok balik dalam celoteh Naroboy. Saat ini kita akan mengambil tema tentang sepak bola di Kota Padang. Di samping kita, yang awak ini adalah narasumber anggota Dewan dari Kota Padang, Mas Tilizal Iye, yang semua orang tahu di Kota Padang beliau adalah yang sangat candu sekali sepak bola. Selain itu juga ada tukang tongek Naro. Kita kan tahu sepak bola di Padang tidak itu mengirakan prestasi. Dan awak tahu dan ada yang sekali tahu bahwa ia adalah dari sekolah sangat candu sepak bola, sangat penggila sepak bola. Tolong cerita sedikit, sepak bola ke depan mau dibawa kemana, mau dibuat seperti apa? Jadi baik, seperti yang kita lihat sekarang ini di Kota Padang, Sumatera Barat, kita punya pelatih-pelatih hebat. Ada Indra Safri, ada Neil Maizar, ada Jafri Sastra, kemudian banyak lagi pemain-pemain kita di Sumatera Barat yang berkiprah di luar. Seperti ada Jendia, ada Teja Paku Alam, kemudian mereka dipakai oleh klub-klub lain. Kenapa yang sangat miris sekali adalah kenapa prestasi sepak bola Padang berbanding terbalik dengan mereka-mereka itu yang sukses sebagai pelatih. Kita melihatnya seperti ini. Kenapa pemain-pemain sepak bola di Kota Padang itu berkiprah di luar? Bahkan kita lihat pemain Semen Padang, pemain PSP, lebih banyak pemainnya didatangkan dari luar. Padahal kita punya potensi. Bagaimana sebenarnya pemain-pemain itu bisa dirangkul untuk memperkuat klub-klub yang ada di Kota Padang seperti Semen Padang, PSP, dan beberapa klub Liga 3 yang ada di Sumatera Barat. Kenapa? Karena mungkin kita kurang menghargai mereka, baik dari segala hal. Kenapa? Karena pemain bola itu di samping mereka punya prestasi hari ini, kita mengharapkan juga mereka juga akan berpikir bagaimana masa depan mereka kemudian. Kita lihat justru kita ini lebih menghargai orang luar daripada anak negeri sendiri. Padahal kalau mereka kita mainkan di Semen Padang, di PSP, mungkin tenaga kita, semangat dia, mungkin pemain-pemain itu akan lebih 2 kali lipat karena mereka memperkuat kampung halaman. Sebenarnya sepak bola aku di Padang nak perlu diurus sejak tahun ketumba manain nama pemain-pemain sini nan prestasi nak ada. Abi ko naik nama pemain itu main di luar. Ini tinggalnya sampai apa lebih yang anggaran itu anggaran kemana ini namanya orang Itu adalah kesalahan dari kita ini pengelola sepak bola, terutama pemerintah kotanya. Sebenarnya kan bisa wakala anak-anak awak yang ada di Sumatera Padang, Sumatera Barat contoh kan banyak potensi kan bisa wajib belakang. Contohnya di Semen Padang, lalu ada anak-anak muda, lalu ada anak-anak negari wah main, lalu ada anak-anak boleh kecen di tongkolado C2 nya gitu. Ya kalau yang si Boy sampaikan dari dulu, terutama Semen Padang memang banyak anak-anak dari Sumatera Utara yang hadir di Semen Padang pada waktu itu. Padahal kita punya pemain juga kan. Dan mudah-mudahan ke depan ini kita urus dengan sebaik-baiknya. Bagaimana anak-anak muda yang berpotensi untuk sepak bola Kota Padang, mereka rangkul, mereka dari mana kita jamin masa depannya. Kita tempatkan dia di BUMD yang ada di Kota Padang, kita tempatkan dia di BUMN, kita tempatkan dia
di tempat dia yang menjamin masa depannya. Sebenarnya iya kok, tapi dia jadi ketua PSSI kok kan Dewi Fortuna sebenarnya. Karena ada beliau pula dari ketik ngurus bola. Candu sepak bola. Orang dia siapa kan bisa ngurus bola. Orang lebih mundur sebenarnya. Bahkan cokul di bola kadang-kadang sepak bola ya. Beliau kok kalau nak ada orang mau salah. Iya. Itu ini pikir orang sama-sama orang jadi tujuh mah. Kalau soal prestasi sangat tidak berbanding lurus dengan sarana dan prasarana. Lapangan banyak boy. Lapangan balai baru tua. Itulah punya Pemda. Lah 3 kali Bali dia Pemda. Tapi Pemda nak tegas dalam kok. Kemudian lapangan Kuranjing. 2 kali bayi itu. Cangkeh. Coba dak. PSTS Lapangan itu nggak rata, orangnya lancar. Di Sungai Sapi. Cuma orang mau urus itu sebanyak piti untuk bola sebanyak itu lo masuk saku. Jadi kita perlu kritisi seperti Naro yang mereka lakukan hari ini. Kita sangat memerlukan itu. Memang lapangan bola Pemda mau punya, cuma tidak terurus, ya kan? Lapangan bola untuk standar Porprov saja di Kota Padang. Itu hanya bisa lapangan PSTS dengan Batuang Taba. Sebenarnya kalau kita lihat lagi itu padahal tidak banyak, pada lapangan, cuma tidak terkelola. Kita punya hotel, ya kan? Kita punya lapangan Cengkeh disampaikan tadi. Kita punya lapangan Cibadak di Darung. Cuma kan tidak terkelola. Bagaimana lapangan itu? Bagaimana lapangan itu kecil si boy tadi tidak tunggal langgiang, sehingga pemain jadi kontrolnya passingnya lah balik ya. Yo balik jadi bola hebat ya. Lapangnya batu sawah dapat bajak. Cuma kalau memang mereka latihan di lapangan buru, dibawa ke lapangan rancak, harusnya kan cak main di sana. Kan ini enggak ada, dibawa ke lapangan rancak kan rugi lah main kok. Benar lah. Itu yang tadi. Tapi karena ketua Askot ini baru berjalan belum sampai 6 bulan, tapi ada yang luar biasa kita lihat di sini. Kita sudah bisa melahirkan kompetisi. Dan itu diikuti oleh 36 klub yang dari Kota Padang. Tahun depan kita akan buat lagi untuk segala kelompok umur. Tapi tepat 12 terpilihnya seorang Mustizal Aye sebagai ketua Askot PSSI Kota Padang. Itu tepat. Sebab mau urus bola tuh mau orang yang candu bola bisa. Tapi mau kan orang-orang pemerintahan yang dipaksakan untuk mengurus bola supaya bola kau jangan Kini ada seorang Mustizal Aye. Ambo yakin sarang kini saya baru terpilih langsung gebrak kan. Liga tu dek Covid tu kan. Kalau nak ada Covid tu mungkin lah nak tanggung prestasi Kota Padang. Jadi kita berharap dengan kompetisi yang ada kini Naro 36 tim. Masing-masing tim ada 30 pemain. Dikali 36 itu ada 1000 pemain yang latihan rutin setiap sore. Kemudian Sabtu Minggu mereka melakukan apa yang mereka dapatkan dalam latihan, mereka presentasikan ketika bertanding, dan itu rata-rata baru 2 kali main. Tapi sayang dengan kondisi seperti sekarang ini, bukan saja di Kota Padang, tapi seluruh dunia kompetisi pun berhenti karena masalah ini. Kita berharap persoalan COVID ini bisa segera selesai dan kompetisi kita jalankan kembali. Bagaimana pemain-pemain itu, karena menciptakan pemain tangguh itu tidak hanya bisa dengan latihan-latihan saja, harus ada kompetisi. Karena di kompetisi itulah cikal bakal. Karena di klub yang mereka main tiap hari tiap hari latihan pagi ya sore. Kemudian kalau hanya sekedar latihan saja, tidak ada kompetisinya, mereka tidak akan berkembang. Ya, tapi sih walaupun ada kompetisi namoye, kalau tidak didukung oleh sarana prasarana yang bagus, dengan pelatih yang bagus, dengan manajemen yang bagus kan sama juga. Kita coba, jangan kita menyerah karena kompetisi, karena lapangan tidak ada, karena manajemen tidak ada. Yang penting kita coba dulu. Kita coba dengan segala kekurangannya untuk mencapai bagaimana kekurangan itu menjadi kelebihan nanti. Kita jangan pesimis dengan persoalan seperti itu. Karena kita yakin sepak bola itu tidak akan pernah berhenti. Sekalipun Naro mengecehan, tidak usahlah diurus. Dan Ambo dengan kawan pengurus PSI akan tetap menjalankan kompetisi ini. Bagaimana PSP yang dulu kita bangga-banggakan di zaman Suatman, mudah-mudahan akan lahir anak-anak muda seperti Suatman, seperti Johnny Effendi yang begitu talenta, yang begitu bagus, semangatnya begitu menggebu-gebu ketika memperkuat PSP. Kita berharap di kompetisi Askot PSI Kota Padang ini akan lahir talenta-talenta muda seperti itu. Yakin awak boy, kalau lah iya kini ya kan, kau tiba Prode pasti beliau dipilih untuk Prode kedua oleh kau.
Sebab beliau kan memang di Dia masuk di kota Dewan. puncak karirnya. Di kota Dewan. Ya, ketua fraksi Gerindra, ya kan. Kemudian beliau kok masuk dewan, enggak sembarang masuk. Saya tahu enggak suara-suara lapis. Saya tahu memang suara beliau kok Banyak uri-uri kan saudara. babu ibu orang nomor 2 terbanyak soalnya. Kemudian ya kan beliau kok maulah bola kok dari SD tahun awal nyobe klub sepak bola SD coba dai itu beliau ketua SMP 8 balik SMA 5 sudah tuh Jense kok namanya beliau ketua Askot rumah klub Jense kok Saja ia memaci ko Askot Kota Padang ko. Kanalah mulai ia babu itu artinya program jangka pendek atau program jangka pendek kalau mulai berjalan. Apa salah yang dilakukan? Lah mulailah nampak anak tu prestasi-prestasi. Jadi di Askot PSI Kota Padang unsurnya kan adalah pembinaan, ya kan? Dan prestasi itu nanti sebenarnya ada di PSP. Jadi apa yang dilakukan Askot sekarang adalah pertama memutar kompetisi, kemudian nanti tidak bisa kompetisi diputar kalau wasit tidak ada. Kita akan lakukan pembinaan terhadap wasit, kita akan lakukan pembinaan terhadap pelatih-pelatih. Kalau bisa, target saya berikutnya adalah bagaimana 36 tim yang berkompetisi itu pelatih-pelatihnya semuanya berlisensi. Agar apa? Agar yang diterapkan oleh pelatih nanti ya sesuai dengan keinginan pemain. Di mana lisensi siapa? Lisensi itu untuk apa? Lisensi D. Ya, kalau untuk pelatih lu kan lisensinya dari D dulu sampai ke A. Kita minta seperti itu dulu. Jadi untuk tahap awal 36 tim yang berkompetisi sekarang ini ada pelatihnya yang berlisensi. Kemudian wasitnya juga ada lisensinya, kan itu deh. Jadi memang ini adalah satu kesatuan bagaimana prestasi itu diciptakan. Tidak bisa kita membuat prestasi secara instan, kemudian mendatangkan pemain dari luar daerah. Di luar daerah kita datangkan pemain, akhirnya rasa ke daerah mereka tidak ada kan. Dan makanya di Askot PSI kadang lebih banyak melakukan pembinaan agar pemain-pemain itu bisa dipakai oleh Semen Padang, oleh PSP, kemudian ada beberapa klub di Liga 3 yang ada di Sumatera Barat ini, bagaimana bisa berkompetisi. Dari situlah nanti kita bisa berbicara prestasi. Kalau semua pembinaan dari tingkat itu sudah kita lakukan, dan di sana nanti kita akan meraih hasil yang memuaskan. Itu yang kita harapkan. Tapi Cali boy untuk tingkat Askot Kota Padang, kok kalah rasi soalnya di Askot Sumatera Barat. Apapun prestasi yang terdapat di Askot Kota Padang, Sumatera Barat sekalipun, orang akan mencari hanya prestasi Liga 1. Oh Santiana umur berapa tadi itu umur 3 tahun. Umur balik itu kan gawe Askot Padang itu tuh, umur ketek itu tuh. Yang namanya umur Pak. Iya, umur. Nang de masyarakat bola yang nyulie itu prestasi Liga 1. Payah-payah sih iya mobil prestasi ini kalau memang itu terasa memang itu ini ya perlu kita sikapi secara nasional. Kalau hanya Askot Padang mengurus kelompok umur tidak akan dapat nama cuma bilo Askot Padang mengurus Liga 1 yang berada di wilayahnya. Itu maksud tuh. Regulasi dari PSSI itu adalah yang diurus oleh Askot itu bukan prestasi, tapi adalah pembinaan kelompok-kelompok umur. Yang untuk Askot Kota Padang, bagaimana mereka Askot Kota Padang ini berjaya di pro tingkat kota, tingkat provinsi, ya kan? Itu salah satunya. Tapi orang pasti akan mengingat apa yang kita lakukan hari ini, kemudian hasilnya adalah pada hari-hari nanti. Orang pasti, oh ini PSP bisa hebat sekarang karena kompetisi diputar oleh Askot. Pasti ada flashbacknya kepada Askot PSP Padang. Untuk menciptakan prestasi sepak bola itu kan bukan sekedar menggulirkan kompetisi saja. Itu kan juga butuh awak serana bersana. Seperti yang ada tadi SDM pelatih. Nah, soal sarana bersana apa yang bisa akan dilakukan oleh Askot? Jadi sinilah kelemahan kita pemerintah Kota Padang, bahwa sejak tahun 82-83 itu GOR pertama kali dibangun karena kita waktu itu punya MTQ kan. Itu gara-gara MTQ lah GOR sehingga lahirlah waktu itu Stadion Gelora Haji Agus Salim. Setelah itu
boleh dikatakan tidak ada lagi sarana prasarana olahraga yang dibangun oleh pemerintah Kota Padang. Padahal kita punya aset, banyak aset-aset Pemko Padang dalam bentuk tanah yang sampai sekarang tidak terkelola dengan baik untuk fasilitas olahraga ini. Itulah kesalahan kita selama ini. Sehingga apa yang terjadi sampai hari ini Pemko Padang tidak punya stadion satupun untuk sepak bola. Padahal ibu kota provinsi kok ya. Padahal kita adalah ibu kota provinsi, tapi tidak punya stadion. Etalasenya Sumatera Barat. Itu yang sangat kita sayangkan. Ke depan bagaimana prasarana ini kita bisa bangun. Saya sudah coba komunikasi dengan kawan-kawan di Opel agar lapangan Opel Lubuk Buaya itu yang luasnya 18.000 bisa dijadikan stadion mini, dan mereka sudah respon. Yang kita perlukan sekarang adalah sertifikat tentang yayasan Opel tersebut di mana sekarang. Dan saya sudah komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di Lubuk Buaya, dengan LPM-nya, dengan pemuda-pemudanya, dan mereka janjikan akan segera menyerahkan sertifikat tanah tersebut. Lalu PT itu bangunnya dari mana ya? Apa? PT itu bangunnya dari mana ya? Jadi sebenarnya di pusat itu uang untuk membangun sarana dan prasarana olahraga ini cukup banyak. Cuma kita saja yang tidak bisa memanfaatkan itu. Kenapa? Karena kita tidak pernah membuat event di Kota Padang ini. Kita tidak pernah membuat event yang berskala nasional. Dulu karena MTQ tingkat nasional kan, maka itu pernah dibuat. Maka itu jadi stadion waktu itu. Oh iya. Kapanpun sepak bola melengkapi sarana dan prasarana akan pernah tercapai. Anggaran itu hanya mengendap, ya kan? Untuk mengambil anggaran itu tidak malah sulit dong. Tak pernah deh proposal tentang tentunya banyak nama mahir. Awak cari contoh ya di Balai Baru tu aduh lu lapangan kayak 3 kali bayi. Api anggaran di Sinan saya sampai gini lapangan tak bisa digeser, main lah Sinan minta aja. Kemudian lapangan Kuranyi. Kalau stadion mini juga dibangun ya, yang main jadi hall orang lain futsal. Jadi ya, lapang Balai Baru, lapangan Kuranji itu untuk sekelas kecamatan bisa kita pakai. Tapi untuk sekelas pokok itu sudah tidak bisa lagi kita pakaikan. Makanya salah satu solusinya adalah stadion Opel itu yang luasnya 18.000. Kalau soal dana, kalau soal anggaran, pemerintah pusat sudah siap membantu. Kemudian nanti bagaimana perawatannya? Kita buat lapangan itu sebagus mungkin, yang interiornya bagus, ya kan? Kemudian masuk ke dalam itu kalau perlu kita pakai parkir elektronik itu, ya kan? Untuk perawatan ini nanti. Dan itu kan di GOR sebenarnya itu kan bisa kita buat parkir elektronik untuk perawatan. Tapi sekarang itu kan pengelolaan GOR sudah diambil lagi oleh provinsi, dan itu kita rancang dari sekarang. Saya sudah buatkan idenya stadion Opel itu bagaimana jadi stadion mini dan bisa dipakai nanti untuk sekelas pertandingan nasional bisa. Rumitnya olahraga bagaimanapun olahraga proporsionalnya tetap terkait dengan politik. Kini AY sebagai ketua ASKOT Kota Padang itu berasal dari Gerindra, sedangkan Menpora berasal dari Golkar. Kapanpun ini tidak akan pernah terkait kecuali ketua ASKOT setelah ini dari Golkar. Jadi kalau anggaran dari pusat tuh tergantung kita. Bagaimana kita punya anggota DPR RI yang sangat peduli dengan Kota Padang. Contohnya Andre Rosiade. Masalah Pasaraya Pasir 7 yang dikatakan dananya tidak bisa dibantu itu akan dibangun di investor, ternyata bisa dibangun dengan APBN. Ya kan? Saya sudah pergi dengan Pak Andre. Soal rencana rencana pembangunan stadion mini itu progres rencananya, ke arah itu sampai di mana kira-kira? Sekarang kita sudah berkomunikasi dengan kawan-kawan di Lubuk Buaya, di Opel, bagaimana itu bisa jadi stadion, dan mereka sudah setuju dan sepakat semuanya. Di ED sudah saya buatkan, desainnya juga sudah saya buatkan. Sekarang kalau sertifikatnya sudah ada, ketemu dengan kita dalam bentuk fotokopi, kita tinggal ke Kemenpora aja. Dan insya Allah itu sudah dijanjikan oleh Kemenpora. Bagaimana di Padang ini bisa sebuah stadion ada, sudah dijanjikan. Dan dana pendampingnya pasti sekitar 15% tentu harus ada dari PBD Kota Padang. Ya, ikonnya dia salah. Dan itu insya Allah bisa kita bertanya. Andre Rosiade mendapatkan dana untuk pembinaan semen Padang. Andre dalam itu lupa bahwasan yang menjadi ketua ASKOT Kota Padang adalah kadernya.
Kenapa harus ke Liga 1? Ke kelompok umur kan bisa dimasuk. Jadi Semen Padang tuh hari itu sangat perlu diselamatkan. Sangat perlu diselamatkan agar mereka bisa berkompetisi di Liga 2 kan. Tapi kalau tidak ada turun tangan hari itu, ada bantuan dari BUMN, dari Erick Thohir, kemudian dari Semen Indonesia, saya sangat optimis, sangat pesimis sekali Semen akan ikut di Liga 2 pada itu. Makanya Andre hadir pada itu untuk menyelamatkan Semen Padang bagaimana bisa kompetisi. Kita harus satu-satu dulu. Semen Padang kita selamatkan, PSP kita bangun, stadion kita buat agar ke depannya Pembinaan kelompok umur kita susun. olahraga di Padang ini betul-betul menjadi barometer. Di sini strategi Andre agak sulit ditembus. Kenapa? Harusnya Andre membunuh salah satu. Membunuh Ascot atau membunuh Liga 1. Semen Padang bagaimanapun tidak akan pernah berprestasi lagi. Ya. Karena prestasinya lado. Ya. Nah, kan bisa naik, yakin lah, Wak. Jadi Dikaitkan dengan pabrik. Ya. Pabrik sendiri diambil alih oleh Semen Indonesia. Iya. Kapan ya Semen Padang nggak bisa memokok ian lagi? Iya. Belum ya? Jadi, Iya. masalah Semen Padang, Ya. ya kan? Masalah Semen Padang itu mereka adalah profesional murni untuk sepak bola Indonesia, ya kan? Dan PSP sekarang masih terpuruk di Liga 3 yang bermain antar kota kabupaten di Sumatera Barat. Ya. Bagaimana kita bisa membangun itu lagi ke depannya agar PSP dulu yang jaya, yang betul-betul disiagani oleh tim-tim di Indonesia, mudah-mudahan bisa menaikkan marwahnya dan menampilkan dirinya kembali. Dan harapan kita seperti itu. Ini bukan saja tanggung jawab Ascot PSI Kota Padang, ini adalah tanggung jawab pengurus PSSI Kota Padang, pengurus PSP Kota Padang, dan ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Bagaimana PSP Pendeka Minang yang melahirkan pemain-pemain berkualitas yang punya talenta, dan bahkan Suat Manimam pernah menjadi kapten PSI pada waktu itu. Mudah-mudahan kita bisa lahirkan kembali. Tentu dengan kepedulian pemerintah kota, dengan pedulian pemerintah provinsi. Kalau pemerintah provinsi dan kota tidak peduli dengan hal seperti ini dan tidak mengerti dengan persoalan ini, kita sangat pesimis. PSP ini sekarang Ada kelemahan pembinaan di tingkat kelompok umur sekarang. Banyak pemain-pemain yang disorongan dengan cara KKN. Abah pengurus Ascot, abah pelatih. Padahal anaknya tidak mumpuni untuk itu. Dipaksakan. Ada yang mumpuni. Tapi abah petaninya di kampung-kampung kan. Langkarinya kare. Tapi karena abah ke sawah kan joenyo. Nah nyacuan itu orang Ascot kok. Jadi itu memang perlu mungkin Ascot seperti strategi Indra Sapri busuk itu tidak bisa kita pungkiri. Sekarang kenapa saya mau jadi pengurus Ascot PSI Kota Padang? Karena saya mengerti dengan sepak bola. Saya tahu sebuah pemain yang berkualitas, saya tahu mereka punya masa depan atau tidak. Yang selama ini mungkin pengurus-pengurus itu hanya sekedar nama, karena kicu deh pelatih kok, cek pelatih pemain kebatnya mah Kalau saya insya Allah tidak bisa dibohongi untuk hal seperti itu. Kalau ada hal-hal seperti itu terjadi, termasuk wasit, ketika kompetisi dibuka, saya ingatkan kepada wasit, jangan pernah memihak kepada satu tim. Saya ingatkan kepada pelatih, jangan pernah buat keributan terhadap kompetisi ini, karena ini adalah ajang kita, karena ini adalah ajang kompetisi kita. Ini disinilah tempat kita. Disinilah kita memperlihatkan anak-anak kita latihan, disinilah kita memperlihatkan kepada masyarakat bahwa sepak bola itu memang berkualitas. Menatap sepak bola Padang untuk menatap masa depan prestasi besok ya. Jadi kalau untuk prestasi, kalau kita mulai dari sekarang, kemarin PSP Suratin U15 sudah juara di tingkat nasional dan kita membanggakan kan. Ini tidak lepas dari hasil pembinaan kita, dari kawan-kawan yang membina sekolah-sekolah sepak bola di Kota Padang yang selama ini kita cukup miris, tidak pernah dapat bantuan, tidak pernah dapat perhatian. Tapi anak-anak yang main di usia 15 kemarin itu adalah binaan-binaan dari Diklat, dari SSB yang ada, binaan dari PSP juga kan. Ke depan mudah-mudahan itu bisa kita pertahankan. Perlu diawasi masalah rekrutmen pembinaan pemain pemain KKN. Padahal dananya ladoh, misalnya Suratin tuh Pai Jakarta. Karena orang tua anak akunya termasuk ke dalam orang-orang yang aktif di sepak bola.
ini memainkan dana tolong si anak dan pergi ke Jakarta bisua. Ya. Apa kan ada anggaran di skor? Ya. Kalau jelas-jelas ada anggaran di skor kita cari bapak angkat. Ya. Tapi memalukan menyalakan proposal anak kabar prestasi kok. Ya. Kan askot rusak jadi. Jadi apa yang saya kabar? Ya, jadi anggaran untuk PSP Suratin itu ada, ya kan. Kemudian ada beberapa donatur, ya kan. Kalau yang terjadi itu adalah di luar sepengetahuan pengurus, mungkin ada orang tua yang ikut membantu anaknya supaya berangkat, ya kan. Yang jelas hasil yang diraih PSP U15 kemarin itu sangat luar biasa dan belum pernah terjadi selama PSP ini ada, selama PS Askot ini ada. Dulu pernah di zaman Abdul Yusra itu kita cuma runner up, yang kemarin kita juara. Itu adalah hasil pembinaan yang berkelanjutan dari kawan-kawan yang mengurus sekolah-sekolah sepak bola, dari diklat, dari PSP yang mengurus pembinaan itu dan segala macamnya. Mudah-mudahan Suratin yang U15 kemarin yang pemainnya cukup kita banggakan, mudah-mudahan itu bisa dipertahankan dan mereka bisa kita bina untuk usia-usia. Tapi cila ko overlapping antara PSP dengan Askot nampak ada overlapping ya. Bagara rombongannya dari bandara. Ya. Askot di mata gaya. Ya. Ambo cari maye nak nampak aku. Kalau begitu caranya ya nak perlu ye dengung-dengungkan Suratin tu lah. Jadi ancak kelompok umur saya yang dibina. PSP dengan Askot adalah dua sisi yang berbeda. Kalau PSP urusannya adalah prestasi, Askot adalah urusannya pembinaan. Nggak mungkin naruh maja anak sekolah, maja anak didik di sekolah, kemudian mereka berhasil setelah mereka tamat sekolah itu pembinaan dilakukan di sekolah. Kemudian setelah mereka berhasil, ya itu adalah keinginan mereka, itu adalah hal lain yang harus kita sikapi dan mereka tetap kau naruh guru ambo dulu kemana aja, sehingga aku bisa gini. Itu bisa seperti itu. Sama dengan anak-anak Suratin kemarin. Itu adalah berkat pembinaan yang dilakukan oleh SSB yang ada. Askot hanya mengakomodir mereka. Ada enggak rencana di Padang itu kan banyak lapangan sepak bola yang bisa dimanfaatkan untuk membina pemula dari muda, dari pemula. Contoh ada di Kuranji, ada Balik Baru, Panglima Kuranji, Patung Tabah, Patang Timur. Ada enggak itu bergening jawab pemerintah? Jadi untuk tahun 2021 sebagai ketua Askot dan kawan-kawan, saya sudah mengajukan anggaran ke pemerintah Kota Padang dan mudah-mudahan kita bersepakat nanti agar pada tahun 2021 itu untuk sepak bola, untuk segala kelompok umur kita kompetisikan. Mereka ikutkan. Kalau sekarang selama ini kan banyak hanya turnamen-turnamen. Beda turnamen dengan kompetisi. Turnamen itu bisa saja digait pemain lain dan segala macam gitu yang ikut. Kalau kompetisi kan tidak. Ya kalau Wak menggelar turnamen namu itu kan tak terlepas ya Wak memperbaiki lapangan sarana jadi, dari itu. Sarana itu selama ini kan sudah dibangun oleh pemerintah Kota Padang. Lapangan Balai Baru dapat, lapangan Kuranji dapat, lapangan Persekon di Nangalo dapat, PSTS dapat, Batung Taba dapat. Sekarang bagaimana kita memanfaatkan lapangan itu? Kalau betul-betul lapangan itu memang berkualitas. Tapi bisa dimanfaatkan. Banyak gini kok pembinaan terhadap sarana lapangan sepak bola hanya memberikan dana kepada masyarakat. Pungli lah, iko lah. Kalau dekat di Balai Baru kok ala 3 kali bayi. Jadi perlu juga pembinaan dan pendampingan untuk masyarakat yang tinggal di sekeliling lapangan. Kalau enggak katanya. Jadi main Balai Kota turun. Tanah kok, alun ado pasti pikat lagi do. Lah kami bayi 3 kali mana? Itu dulu, kini ada dulu tuh mamanya urusan mah. Jadi aku perlu disikapi. Perlu diluruskan. Yang nyobai di pemerintah kota itu adalah untuk perawatan lapangan. Ya kan? Bagaimana lapangan itu bisa dimanfaatkan kembali, bukan untuk kembali lapangan itu. Ya kan? Bukan untuk kembali, itu masuk juga di PSTS. Dan itu adalah fasilitas umum yang mungkin ada beberapa lapangan kan yang sudah dimiliki oleh Pemkot Padang. Tapi kadang-kadang kan seperti ini, Pemkot itu tidak tahu juga bahwa itu adalah aset mereka. Kalaupun mereka tahu, kadang-kadang mereka tidak memanfaatkan itu untuk kegiatan-kegiatan olahraga, harusnya kan tidak. Kabau na kurang isu barang, kartu siap kondak jadi, labatan dojo kondak gadang, batan do.
Indahlah. Amun aja kadenelo